Ujian skripsi mahasiswa program studi sarjana terapan teknik jalan jembatan tahun akademik 2024-2025 atas nama Pinkan Tompulu dengan NIM 2101377. Judul skripsi analisis kerusakan jalan dan penanganannya menggunakan metode Pavement Condition Index serta perhitungan anggaran biaya perawatan pada ruas jalan Lohu atau Uyanga atau Batu. Akan kita mulaikan, dan saya selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi atas petunjuk Ketua Panitia Ujian tugas akhir menyampaikan selamat datang kepada dosen bimbing Chris dan Nancy yang akan menerima 100% ya hari ini. Juga tentu kepada teman-teman dosen penguji Mersdano dan nanti salah satu pengganti dari Neuri Wahid akan ditunjuk nanti oleh panitia. Juga tentu kepada Pinkan Octavia Tompulu kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang dalam acara ujian skripsi mahasiswa di saat ini, tentu bersama mahasiswa dan pendengar lainnya. Untuk mengawali acara kita di saat ini, disilakan doa buka akan disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian saya akan membacakan surat-surat. Yang pertama Kemudian saya akan bacakan surat penunjukan nomor 163 garing PL titik 12.3 garing PS garing 2025 tentang dosen penguji skripsi mahasiswa program studi sarjana terapan teknik jalan dan jembatan tahun akademik 2024-2025 dosen sipil Politeknik Negeri Manado yang sudah ditandatangani oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil Insinyur Rio Pemekaronan STMP bahwa nama Pinkan Tompulu NIM 2101377 setelah dikoreksi oleh panitia ujian akhir selaku Ketua Penguji Dr. Herman Domengo, penguji atau anggota 1 Sudarmo STMT dan anggota kedua Ahmad Yani Abbas M. Gitu ya perubahannya. Kemudian kita akan mengikuti pembacaan dan penandatanganan surat pernyataan siap diuji oleh mahasiswa. Silakan nanti Pinkan baca kuat-kuat, pahami. Setelah itu siap diuji. Saya yang berpendapat di bawah ini nama Pinkan Octavia Tompulu NIM 2101307 program studi sarjana terapan teknik jalan dan jembatan. Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti ujian skripsi jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2024-2025 dan menyatakan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan ujian skripsi. Demikian surat
pernyataan ini saya tanda tangani dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain dan surat pernyataan ini mengikat. Manado, 10 Juni 2025 yang membuat pernyataan tingkat kegiatan penuh NIM 21.013. Ya, kita akan lanjut pada presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa kurang lebih 30 menit setelah dia menyatakan pernyataan siap. Diserahkan kepada Binda. Bapak Sudarno STMT, anggota Komisi 1, Bapak Ahmad Yani Abbas, yang terhormat pembimbing Bapak Insinyur Chris Mumbokau, yang mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Kondisi Kerusakan Jalan dan Penanganannya menggunakan metode Perman Condition Index serta perhitungan anggaran biaya perawatan pada ruas jalan umum. Latar belakang dari penelitian ini, Jalan Raya Lumpuh merupakan jalan raya yang menghubungkan antara Amungan dan Tahan, di mana jalan ini berfungsi sebagai jalan koridor yang terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Dari pengamatan saya yang berasal dari daerah tersebut, ada yang kerusakan pada jalan tersebut membuat ketidaknyamanan pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut. Untuk itu saya merasa harus ada upaya penanganan konstruksi kekerasan jalan yang mengalami kerusakan dalam bentuk pemeliharaan, peningkatan maupun rehabilitasi yang dapat dilakukan secara optimal jika ada penelitian terkait untuk mengetahui apa saja kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan masalah saya yang pertama, apa saja jenis-jenis kerusakan yang terdapat pada ruas jalan raya Lumpuh. Yang kedua, berapa nilai indeks kerusakan dengan metode Perman Condition Index pada ruas jalan Lumpuh. Yang ketiga, berapa estimasi perkiraan biaya pada pekerjaan perawatan jalan yang diperlukan dalam penanganan kerusakan pada ruas jalan Lumpuh. Kemudian tujuan penelitian pertama, menjelaskan jenis-jenis kerusakan yang ada di ruas jalan Lumpuh. Yang kedua, menghitung nilai indeks kerusakan berdasarkan metode Perman Condition Index pada ruas jalan Lumpuh. Yang ketiga, menghitung estimasi perkiraan biaya pada pekerjaan perawatan jalan yang diperlukan dalam penanganan kerusakan pada ruas jalan Lumpuh. Selain dasar teori, metode Perman Condition Index ini merupakan metode analisa kondisi kerusakan jalan berdasarkan jenis kerusakan, tingkat kerusakan, dan luasan kerusakan yang terjadi pada jalan yang berjenjang. Metode Perman Condition Index secara internasional didasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh American Society for Testing and Materials atau disingkat ASTM, yaitu ASTM 6433 untuk penilaian kondisi kekerasan jalan dan ASTM 5430 untuk pengambilan sampel dan metode survei. Metodologi penelitian. Penelitian ini berlokasi di ruas jalan Lumpuh dengan lebar jalan 7 meter dan panjang jalan yang ditinjau adalah metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung berdasarkan metode PCI dengan data yang diperlukan dilakukan, yaitu jenis kerusakan, tingkat kerusakan, dan luasan kerusakan. Setelah kita mendapat nilai dari observasi lapangan, pengolahan data yang
tetap buaya dengan persentase 11%, pengembangan agregat dengan persentase 4%, dan letak kotak dengan persentase 2%. Hasil perhitungan PCI pada STA 00 sampai dengan STA 1 plus 00. Saya memberikan contoh untuk STA 0 plus 0 sampai dengan 0 plus 50 terdapat jenis kerusakan Cuy, saya bank tuh dengan bukan kelas DP kerusakan medium ini kapan? dengan nilai density 0,5 Dari bulan apa sampai akhir ya? Hari ini dapat asistensi kalau nggak salah itu. 96, kemudian CDB 96 dan nilai Lupa lagi. PCI 4. Astaga. Sudah juga isi. Nilai density itu didapat dari hasil penjumlahan Betul. luas Oh itu. kerusakan dibagi luas segmen kalikan 100 dan kemudian didapat nilai density dan akan dibuat pada grafik yaitu yang berbeda. Kita lanjut pada SDA 0 plus 050 sampai 0 plus 100 yaitu dapat kerusakan tambah dengan kelas kerusakan low. Nilai total negative value tidak ada. Negative value 2 dan nilai Tanggal 10 ini. untuk SDA 0 plus 100 sampai 0 plus 150 terdapat kerusakan pengawasan agregat dengan kelas kerusakan low dengan nilai density 6,17, tetap buaya dengan kelas kerusakan medium dengan nilai density 1,71 dan tambal dengan nilai density 0,85. Total value yang didapat yaitu 45 dan nilai corrected value yang didapat 34, nilai PCI yang didapat 66. Untuk STA 0 plus 150 sampai dengan 0 plus 200 terdapat 3 jenis kerusakan yaitu tambal dengan kelas kerusakan H, lubang dengan kelas kerusakan H, lubang dengan kelas kerusakan M, tetap pinggir dengan kelas kerusakan H atau high, tambal dengan kelas kerusakan medium dengan total value yang didapat 163 dan CDP 84, nilai PCI 13. Untuk STA 0 plus 200 sampai 0 plus 250 kerusakan yang terjadi yaitu lubang dengan kelas kerusakan high dan total value yang didapat 42, nilai CDP yang didapat 42 dan nilai PCI yang didapat 68. Untuk STA 0 plus 250 sampai 0 plus 300 terdapat kerusakan lubang dengan kelas kerusakan high dan total value yang didapat yaitu 50, nilai CDP yang didapat 50 dan nilai PCI yang didapat yaitu 50. Untuk STA 300 sampai 350 terdapat kerusakan lubang dengan kelas kerusakan high, lubang dengan kelas kerusakan medium, tambal dengan kelas kerusakan high, tambal Sudah mendengarkan pemaparan dari pinggan untuk menit. Masih ada 6 menit, silakan pembimbing. Silakan yang pertama saya. Baik, terima kasih buat Bapak Dr. Herman untuk menyampaikan tambahan. Saya kira tadi saudara Pinkan sudah menyampaikannya begitu saja. Namun ada hal yang dapat disempurnakan oleh tim penguji ini akan dibutuhkan. Memang dalam proses bimbingan hanya beberapa kali, tapi saya lihat dia cepat bikin. Bahkan sampai tadi malam terpaksa ujian
Kita bilang kalau jam 1 boleh. Ya. Jadi ini mohon kesediaan dari Benar Abbas yang cukup pakar di bidang jangan dan Pak Karmo, Yusuf juga ketua penguji Yareman supaya dapat membuat skripsi ini lebih baik. Memang kerusakan ini lagi tren saat ini. Orang dan PD Haksa baru-baru di Tombak. Memang enak lewat logo ke jalan. Cuma umumnya memang jalan di sana lumayan parah. Nah, jadi pas dia bikin penelitian ini untuk membantu masyarakat Lobo habis itu. Kalau yang enggak cuma sampai deskripsi ini, ya toh. Jadi saya kira ini juga sesudah hasil ini orang masyarakat di pemerintah Kabupaten Minas Tenggara kan supaya bikin itu jalan-jalan rusak, ya. Saya kira demikian, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Nancy Adrian Islam. Silakan pemimpin 2. Terima kasih atas kesempatan. Selamat memajukan RWS dan Demokrat. Sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan, sebenarnya kita juga agak kaget sih, karena hasil akhir adalah kondisinya masih kategori abaikan. 50 berapa tadi? Karena kita memang nggak tahu hari jalan. Cuman kalau secara keseluruhan, padahal banyak tempat-tempat yang kerusakan parah, tapi anehnya secara keseluruhan dengan ukuran 7 kali 1000 meter atau 1 kilogram itu masih di kategori yang baik. Nah, mungkin untuk menambahkan kenapa sampai begitu atau apa sih sebenarnya yang orang boleh usulkan nanti, karena sampai Menpesira karena cuma sampai deskripsi. Dan kalaupun mau diusulkan, kalau dia masih berbunyi kategori baik, bagaimana cara mau diperbaiki? Jadi apakah metode PCI ini yang kurang tepat atau apa? Begitu. Mungkin diserahkan ke pakarnya. Para penguji yang terhormat, silakan. Ya, terima kasih luar biasa pembimbing.